Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Florenca Miftadevi Irawan dengan NIM akhir 1021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Nah, langsung saja. Kenapa sih kita membutuhkan suatu identitas? Nah, identitas sendiri merupakan suatu hal yang digunakan untuk memperkenalkan bangsa kita dengan bangsa lainnya, di mana identitas sendiri mencerminkan suatu karakter, nilai-nilai, budaya, maupun sejarah yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Apa saja sih manifesti atau perwujudan dari identitas nasional sendiri? Nah, yang pertama ada bahasa nasional, di mana bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan antar individu dengan individu lainnya. Nah, di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan keseharian kita yang digunakan untuk mempersatukan antara bangsa lainnya dengan bangsa kita. Nah, yang kedua ada bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, di mana ketiga tersebut merupakan simbol-simbol yang digunakan sebagai identitas nasional Indonesia. Nah, yang ketiga ada budaya dan tradisi lokal, di mana budaya merupakan suatu keberagaman antar daerah, ya teman-teman. Jadi tradisi lokal juga merupakan keberagaman dalam berbagai daerah, di mana terdapat makanan khas, lagu daerah, dan mungkin produk-produk dari berbagai daerah juga. Dan masih banyak lainnya juga yang merupakan perwujudan dari identitas nasional tersebut. Nah, yang selanjutnya bahasa Indonesia apakah bisa menyatukan kita sebagai bangsa? Jawabannya tentu bisa. Nah, kenapa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai persatuan antara bangsa lainnya dengan bangsa kita. Nah, apa sih contoh-contoh dari keberhasilan dari bahasa Indonesia sendiri? Nah, yang pertama kita dapat melihat dari pendidikan. Nah, dari sudut pendidikan, di mana kita berpendidikan siswa, mahasiswa yang berkomunikasi dengan guru, dosen, dan teman-teman lainnya, kita juga menggunakan bahasa Indonesia, di mana di dalam satu institusi atau di dalam dunia pendidikan itu tidak hanya berasal dari satu daerah saja. Begitupun di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan lingkupannya semakin luas karena jangkauan karyawan-karyawan yang dari berbagai daerah itu juga banyak. Nah, di mana mereka juga memiliki bahasa daerah mereka, dan ketika masuk ke dalam perusahaan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan keberhasilan bahasa Indonesia itu di dalam media sosial. Nah, kita hidup di era modern ini pastinya tidak luput dari yang namanya handphone, di mana kita mencari informasi, mencari artikel, jurnal, dan sebagainya, kita melewati media sosial. Nah, disitulah kita mendapatkan informasi-informasi berupa artikel dan berita-berita lainnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.